Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan mata kuliah TPIK ya. Pertemuan ke-12 ini tidak terasa sudah hampir menjelang akhir ya. Nah, ya suara saya sudah nih. Saya pindah dulu ya di mode. Baik, sudah ada Ricci, kemudian ada Ahmad Rizky sambil menunggu Raisa, Arifin, dan kawan yang lain. Kita coba lihat dulu ya apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya pindah mode dulu di sini. Oke, di online sudah live juga tampaknya ya, sudah hijau. Baik. Saya coba share screen dulu. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Jadi hari ini tanggal 24 November tahun 2021 tidak terasa sudah kita masuk ke materi yang NLP ya. Jadi nanti kita lihat NLP ini ada dua ya di luaran sana. Tapi yang kita bahas ataupun yang kita nanti lihat trennya penelitiannya itu seperti apa, itu adalah yang NLP yang natural language processing ya, bukan NLP yang satunya, nanti ada NLP yang satunya lagi. Baik, sudah ada Raisa juga di sini. Kita lihat dulu ya. Nah, kita sudah membahas banyak hal ya terkait dengan tren penelitian ini. Harapannya memang atau tujuan dari Prodi menyelenggarakan mata kuliah ini adalah untuk memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian, terutama yang sudah akan mengajukan usulan penelitian. Nah, dalam hal ini karena ini bukan mata kuliah yang terkait dengan skripsi ya, jadi saya coba mengarahkannya ke yang lebih sebenarnya bukan tidak bermanfaat, tapi kalau si skripsi kan memang ada ininya, ada mata kuliahnya sendiri, ada mata kuliah metodologi penelitian, ada mata kuliah RTI ya. Nah itu dia. Nah karena untuk membedakannya dengan mata kuliah yang lain tadi, makanya saya mengarahkannya ke program kreativitas mahasiswa, itu juga untuk memberikan pengalaman ke rekan-rekan sekalian untuk bagaimana mengajukan usulan program kreativitas mahasiswa dari proses membuat proposal atau usulannya sampai nanti kita menginputnya di sistem dikti ya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan saya coba perlihatkan sedikit ya terkait dengan bagaimana nanti mengunggah proposal atau usulannya. Tapi yang pasti kita coba benahi dulu ini proposal semuanya ya. Kita kan sudah atau baru masuk ke bab 1, nanti kita lihat dulu sudah sampai mana rekan-rekan sekalian itu membuat atau mengoreksi usulannya. Tadi saya melihat ada sudah 3 yang mengumpulkan di email, tapi memang beberapa di antaranya masih belum mengikuti secara rinci ya arahan yang saya ingin berikan di contoh yang lalu, dan saya sudah berikan contohnya, kemudian saya minta coba diikuti alurnya seperti apa, jadi jangan nanti ujuk-ujuk langsung ke masalahnya, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi dalam membuat usulan penelitian walaupun tidak boleh bertele-tele, tapi harus juga ada latar belakang ataupun urutan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Jadi tidak boleh nanti tiba-tiba kami ingin membuat ini atau kami ingin membuat aplikasi ini. Atau ini aplikasi orang di kantor itu tidak efektif atau aplikasi yang sudah ada sekarang tidak efisien misalkan. Nah, jadi kenapa itu dibuat, kenapa itu dikerjakan, alasannya itu harus dirunut satu-satu. Makanya kemarin saya coba contohkan yang dari kebetulan ada kayaknya dari kawan-kawan yang kalau tidak salah itu anggotanya Raisa yang ada Gusman Tri Prasetyo itu ya. Ya betul ya Raisa ya. Nah, itu kan proposalnya laporan penelitian, laporan PKL-nya mereka itu yang saya jadikan contoh. Jadi pas lah kalau misalkan
apa yang saya koreksi itu kemudian nanti tapi beda ya, karena mereka yang mereka ajukan itu kan laporan hasil PKL. Sebenarnya nanti bisa diajak atau disampaikan ke mereka untuk membuat atau mengubah laporan hasil PKL-nya itu menjadi proposal PKM ini. Jadi hasil PKL ke usulan PKM. Karena kalau di PKL itu kan hanya hasil PKL saja tanpa ada apa namanya kira-kira nanti bisa didanai apa tidak di diktinya seperti itu. Jadi nanti Raisa mungkin bisa menyampaikan, bisa jadi nanti Raisa merekrut anggota yang baru karena mereka kan sudah ada 3 orang yang kemudian punya hasil laporan PKL yang bisa dijadikan usulan PKM ya, seperti itu. Jadi nanti bisa disampaikan. Atau nanti saya kebetulan juga bimbingan saya coba sampaikan ke mereka untuk bisa membaca panduan PKM kemudian mengubah laporan PKL-nya menjadi usulan PKM. Kira-kira itu ya. Nah, jadi nanti kita bahas itu di akhir kalau ada waktunya ya. Yang pertama kita sudah bahas banyak hal ini ya. Dan kita sudah masuk ke terakhir kriptografi. Banyak hal yang kita bahas di kriptografi, walaupun memang tidak terlalu banyak penelitian yang terkait kriptografi di usulan PKM yang didanai tahun 2021 ini. Tapi untuk NLP nanti kita lihat ya apakah sudah ada ataupun sedikit, saya tidak ingat persis, tapi nanti akan kita gabungkan dengan contoh NLP yang ada di usulan atau didanai tahun lalu ya, untuk melengkapi. Karena kalau misalkan yang di 2021 bisa jadi tidak terlalu lengkap ya, contoh yang penelitian yang berasal dari mahasiswa. Baik, kita lanjut dulu ya. Kita masuk NLP, masih ada 2 atau 3 nanti bahasan atau pertemuan lagi yang akan kita lewati. Mudah-mudahan nanti kita bisa melewatinya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian apa itu NLP ya? Nah, yang kita bahas bukan NLP yang satunya, nanti ada NLP yang terkait dengan psikologi kalau tidak salah ya. Jadi yang kita bahas ada NLP yang ini. Jadi kalau dulu itu banyak ada ya, bukan banyak, ada salah satu ya kalau tidak salah ya, kawan S2 dari STIMIK Banjarbaru yang disertasi master itu tesisnya ya, tesis beliau terkait dengan NLP ini. Tapi dulu istilah NLP ini mungkin tidak terlalu tren ya. Jadi dulu istilahnya hanya pokoknya speech processing, speech recognition seperti itu. Nah, kalau yang sekarang itu masuk ke NLP ini. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, jadi intinya ada 2 ini si NLP ini. Satu yang terkait dengan yang akan kita bahas sama-sama hari ini, dan satu lagi yang terkait dengan Neuro Linguistic Programming. Nah ini kalau tidak salah terkait ada psikologinya, saya tidak tahu persis. Nanti dicari tahu saja. Ada dosen saya di UGM itu yang juga ahli di bidang ini NLP yang satunya ya. Tapi juga ada juga yang ahli di NLP yang atas ini. Nah, kita lihat dulu ya, NLP atau dulu di STIMIK Banjarbaru ada yang namanya mata kuliah bahasa alami. Ada yang pernah dapat mata kuliah ini? Raisa mungkin? Atau Arifin, atau Rizky, atau Ricci dan belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Nah, artinya mata kuliah ini sudah hilang di tempat kita ya, di STIMIK Banjarbaru. Saya belum pernah memang mengajar mata kuliah ini karena memang bukan bidang saya. Jadi saya lupa dulu siapa ya, Pak Husnul yang sekarang jadi Ketua STIMIK Indonesia Banjarmasin itu kalau tidak salah ya, jadi salah satu pengajarnya, atau Pak Andreas atau siapa yang dulu yang membahas tentang mata kuliah ini, pengolahan atau pemrosesan bahasa alami. Nah, intinya bahasa alami ini adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi sebenarnya ada juga bahasa alami yang oleh binatang misalkan. Karena nanti ada juga di luar sana penelitian yang mengolah bahasa alami, tapi bukan bahasa alami manusia ya. Nah sekarang yang dimaksud di kita ini, yang di mata kuliah ini, NLP atau PBA yang kita maksud adalah yang bahasa yang kita gunakan sehari-hari oleh manusia ya. Nah intinya kemudian nanti bahasa alami yang kita keluarkan atau kita suarakan itu bisa diolah oleh komputer,
baik itu komputer secara kompleks berupa laptop ataupun PC gitu ya, ataupun mungkin ada FPGA ataupun ada microcontroller ataupun ada prosesor-prosesor pengolah suara yang lainnya yang sudah secara integrated ya. Saya dulu bukan dulu. Karena sempat lihat apa itu ya, ada itu yang mungkin di luar sana banyak yang sudah dibentuk atau dalam bentuk hardware kecil gitu ya, integrated atau embedded system gitu, yang kemudian bisa mengolah data, bahasa ataupun suara manusia, kemudian nanti mau diapakan, apakah mau dikenali. Jadi ada machine learning-nya di dalamnya. Misalkan saya berbicara seperti ini, kemudian direkam, kemudian nanti Richie Daniel berbicara seperti biasa gitu ya. Ada teksnya yang sudah dibuat, nanti disuruh baca itu, kemudian nanti direkam. Kemudian Raisa suruh baca teks tertentu yang sama tadi ya, antara saya, Richie, kemudian Raisa dan Arifin ataupun Rizky, kemudian disuruh baca, kemudian direkam oleh alat itu, kemudian akan melakukan pelatihan sendiri ya oleh alatnya, kemudian oleh alatnya nanti akan dikenali yang berbicara ini siapa, saya, Richie, Raisa atau siapa. Nah, nanti dicari tahu ya anunya ya, alatnya ya. Siapa tahu mungkin ada yang mau melakukan penelitian ke arah sana nanti kira-kira. Tapi memang alat-alat yang seperti itu biasanya mahal ya, karena memang dia sudah dilengkapi dengan prosesor yang biasanya cukup canggih ya. Tapi kalau misalkan mau dibuat dalam bentuk program biasa yang dioperasi oleh komputer atau laptop kita itu juga bisa nanti. Jadi seperti apa caranya, masing-masing orang diminta untuk menyebutkan kata atau membaca gitu ya. Karena nanti dilakukan pelatihan oleh komputer melalui machine learning ataupun artificial neural network atau jaringan saraf tiruan ya. Kemudian nanti bisa dia kenali, ini suara siapa, suara saya, suara siapa lagi. Jadi itu batasan masalahnya adalah dia akan mengenali misalkan 3 orang, suara dari 3 orang. Saya, Richie, misalkan kemudian Raisa seperti itu. Kalau misalkan mau lebih banyak lagi, biasanya lebih kompleks lagi ya. Tapi kalau misalkan mau dibatasi itu kan cukup 3 saja. Jadi untuk tingkatan S1 biasanya bahkan 2 pun cukup ya. Nah, seperti misalkan kalau di tingkatan disertasi pun kawan saya dulu ya, tapi bukan ini ya, itu pengolahan citra. Beliau hanya dari foto citra daging itu bisa membedakan ini daging babi ataupun daging sapi gitu, atau tidak keduanya. Sebenarnya tidak keduanya itu kan tidak mengenali antara sapi dan babi gitu. Jadi hanya mengenali salah satunya. Jadi kalau tidak keduanya berarti bukan. Nah itu jadi seolah-olah jadi ada 3 kelas gitu ya. Baik itu. Nah ini juga sama, nanti bisa dibuat saja 2, misalkan Raisa dan Richie gitu ya. Ini suara Raisa ataupun Richie. Nah, 2 saja. Tapi kalau misalkan tidak dikenali keduanya berarti bukan keduanya. Nah itu jadi sudah 3 kelas yang bisa dikenali. Tapi dari usulan yang sekarang masuk itu belum ada yang menuju ke arah sini ya. Mudah-mudahan nanti dengan gambaran hari ini itu bisa ada rekan-rekan sekalian ataupun rekan yang lain yang kemudian skripsi ataupun penelitiannya itu mengarah ke sini. Nah, NLP itu banyak ya, banyak bidang. Jadi ini kan sudah sub bidang dari ilmu komputer ya si NLP ini. Kemudian dari situ banyak lagi macam-macamnya. Ini contoh-contohnya saja, misalkan ada chatbot. Mungkin ada yang pernah chat di WA temannya gitu ya. Nanti ada yang ngebalas, mohon maaf kami sedang atau ke prodi ya biasanya di prodi kita ya. Nah itu sebenarnya aplikasi NLP juga. Misalkan mohon bantuan dikirimi misalkan jadwal kuliah semester ini. Tapi nanti pada saat kita kirim itu nanti si ininya aplikasinya akan jawab mohon maaf data yang Anda minta mungkin belum ada di tempat kami. Mohon nanti menghubungi langsung petugas yang ada di nomor ini seperti itu ya. Jadi dia melakukan pengenalan ataupun rekognisi ya terhadap isi chatnya yang diminta apa, yang diminta misalkan data jadwal kuliah, tapi ternyata di database-nya sistem tidak ada, kemudian untuk lebih lanjut disuruh menghubungi. Kita lihat dulu ya, saya banyak apa dulu, ada tadi Richie Daniel. Arifin belum masuk ya? Belum ada di sini. Baik, kemudian ada lagi stemming atau lemmatization atau pemotongan kata ya. Ini ada juga kawan saya dulu, dosen dari Universitas Telkom ya, Bandung, itu yang
terkait dengan ini ya, stemming atau limitation itu. Jadi beliau penelitiannya terkait itu S3-nya. Kemudian summarization itu membuat ringkasan. Nah, jadi mungkin pernah cari ya di Google nanti aplikasi untuk membuat summary. Jadi kalau misalkan dari sekian banyak atau dari sekian banyak paragraf, misalkan dari paragraf yang saya kemarin berikan gitu ya di apa namanya, saya berikannya di mana di grup ya. Nah di grup itu kemudian nanti masukkan di aplikasi summary softwarenya itu atau aplikasi summary-nya. Kemudian nanti dia akan membuat summary. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada yang dalam bentuk summary application berbahasa Indonesia. Bisa jadi yang ada ini adalah summary application yang sudah atau masih berbasis bahasa Inggris. Nah nanti itu juga terbuka kemungkinan ya untuk rekan-rekan sekalian yang membuat aplikasi untuk membuat summary atau ringkasan dari sekian puluh atau sekian belas paragraf menjadi satu paragraf ringkas. Isinya apa itu, atau dibuat poin-poin, paragraf 1 poinnya apa, paragraf 2 poinnya apa. Nah kalau misalkan dari poin-poin itu bisa dibuat summary lagi, intinya apa yang dibicarakan di apa namanya, di dalam teks itu gitu ya. Kita lihat lagi, lanjut ya. Nah, ada lagi yang translation tools. Jadi seperti Google Translate itu adalah salah satu aplikasi dari NLP. Mungkin baru tahu ya rekan-rekan sekalian ya bahwa salah satu aplikasi NLP itu adalah yang biasanya digunakan gitu, atau bahkan sehari-hari digunakan. Nah, yang mungkin ada juga yang sering menggunakan untuk mencari sesuatu di handphone Android-nya itu menggunakan Google Voice. Apa namanya, Raisa, yang di handphone itu di Android? Kurang tahu, Pak. Kok belum tahu? Belum pernah pakai ya? Belum kayaknya, Pak. Richie, Daniel? Halo? Atau Rizky? Jadi misalkan kalau anak saya itu kan nyari misalkan lokasi kebakaran hari ini misalkan gitu ya di Google ya. Nah itu sebenarnya aplikasi NLP juga. Jadi dia menerjemahkan suara kemudian dalam bentuk teks, kemudian dari teksnya itu oleh mesinnya dilemparkan ke Google Search ya, baru dia akan cari itu apa yang sekarang dicari oleh orang. Ada juga yang kalau di Google Translate ya, itu sebenarnya ada juga yang kita bisa misalkan malas mengetik langsung dari apa yang ingin kita ketik, kita baca saja gitu atau kita sebutkan saja. Misalkan saya ingin mengetik aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan komputer mampu memahami instruksi bahasa yang berasal dari pengguna gitu ya. Jadi di Google itu kan nanti ada Google Translate ya. Ada kalau tidak salah nanti di situ tombol yang mikrofon. Nah, dari situ nanti saya bisa berbicara, nanti dia akan menerjemahkan bahasa yang saya atau suara yang saya suarakan tadi, baru nanti dia terjemahkan dalam bentuk teks. Nanti dicoba ya, saya jangan sampai ketinggalan nanti. Iya, Pak. Ya, itu kan ada di Google. Kemudian ini ada lagi NLP menurut pengertian yang lain ya. Ini menurut pengertian susah nih nyebutnya ini. Dostoyevsky ya. Ini biasanya dari orang-orang Rusia nih yang nama-nama seperti ini. Atau sekitarannya ya. Ada juga mereka namakan QAS ya. QAS atau Question Answering System. Ini dulu ada kawan saya yang melakukan penelitian terkait dengan ini. Jadi dia membuat mesin yang bisa menjawab pertanyaan si usernya. Tapi memang tidak semua pertanyaan gitu ya. Misalkan ada pertanyaan siapa Presiden Republik Indonesia sekarang, kemudian siapa Wakil Presidennya, siapa Gubernur Kalimantan Selatan, misalkan, atau siapa Camat Banjarmasin Utara. Nah itu bisa jadi tidak bisa ya, karena dia kan intinya ada punya database. Jadi kalau misalkan itu belum termasuk dalam database-nya, dia akan menjawab saya tidak tahu seperti itu ya. Nah, jadi kawan saya dulu buat yang dalam bahasa Indonesia. Jadi kita cukup mengetikkan, tapi ini masih bukan dalam bentuk speech to text kemudian dicari gitu ya, seperti yang hanya yang ada di Google tadi. Ini masih manual. Jadi kita masih ketik siapa nama camat Banjarmasin Utara misalkan, atau camat Banjarbaru Selatan. Nah, itu dia. Jadi nanti dia akan mencari tahu dari situ. Kalau tidak ada di dalam database-nya, jawabannya dia akan beritahu. Nah, itu artinya ini ada mesin yang
kita sebut sebagai question answering system mesin ya. Kemudian kita lanjut lagi, itu contohnya ya. Berikutnya ada summary solution yang tadi sama seperti tadi. Jadi kalau yang tadi kan pengertian secara umum bahwa aplikasi-aplikasi si NLP itu banyak ya. Nah kalau ini juga menurut Ustajabski dan staf tahun 2012 itu ada 2. Oh ada 3 ya. Nah, ada 3 yang lain. Tadi summary solution sudah ya sama ya. Nah ini translation juga sama seperti tadi. Ini juga sama menurut mereka aplikasi yang bisa memahami apa yang kan banyak ya kalau Google Translate itu banyak sekali bahasa-bahasa yang sudah bisa diterjemahkan. Walaupun kadang-kadang ada juga yang mungkin hasil terjemahannya itu yang tidak pas gitu. Tapi ya pada dasarnya itu sudah bagus sekali ya. Nah ini juga speech recognition ini sebenarnya aplikasi macam-macam ya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah lihat di SIMIK Banjarbaru itu ada mahasiswa yang membuat perintah suara itu untuk menghidupkan atau memanaskan motornya. Jadi dia bilang gini, apa ya? Mungkin kalau misalkan Google kan halo Google, hidupkan motor saya gitu. Jadi nanti dia di situ kan ada katanya hidupkan motor saya. Nanti dia proses menggunakan Bluetooth, kemudian Bluetooth-nya nanti mengirimkan ke Bluetooth ada di motor, ada mikrokontrolnya di situ juga. Nah, kemudian ada relay-nya, baru nanti dari situ dia akan menghidupkan motornya. Jadi awalnya ini ya, nah, jadi sekali lagi latar belakang kenapa jadi mahasiswa itu membuat aplikasi itu, jadi dia kan di kos dia nih, atau di rumahnya, di kamar seringnya kan gitu kan. Kalau tidak mau pergi kemana. Nah jadi sebelum pergi motornya inginnya dipanaskan. Nah karena malas ke garasi, itu dia cukup dari kamarnya saja lewat handphone nih. Jadi si standby di motornya itu ada mikrokontroler, kemudian ada modul relay, ada modul Bluetooth gitu. Kemudian dia koneksikan lewat handphonenya, cukup di kamar gitu. Kemudian nanti dia bisa menghidupkan motornya dari kamar. Nah itu ya, canggih ya, luar biasa itu dulu. Tapi entah kalau seandainya bisa dihakikan atau dipatenkan itu luar biasa itu. Jadi ada saja kadang-kadang ide mahasiswa itu yang luar biasa ya di tempat kita yang di SIMIK Banjarbaru. Nah maksud saya Anda juga sudah mulai melek gitu ya, bahwa oh ya jadi jangan hanya yang model-model jadul-jadul gitu ya, jadul-jadulnya. Jadi boleh sih jadul, tapi ada pengembangannya. Jadi jangan meniru lagi hal yang sama, tapi juga mengembangkan dari yang sudah ada itu menjadi sesuatu yang apa namanya, lebih bermanfaat gitu. Jadi atau ada perbaikan dari yang sebelumnya sudah ada. Jadi kalau sebelumnya sudah bisa apa, Anda harus buat lagi yang lebih baik dari itu. Jadi tidak boleh sama persis nanti dikatakan plagiarisme, atau paling paling banter nanti di ujian proposalnya sudah kena apa namanya, istilahnya bukan bantai sih, masukannya terlalu banyak atau bahkan diminta ganti judul nantinya, itu jadi masalah juga. Siapa nih? Sepertinya saya pernah membuat NLP bahasa Jerman. Ini siapa nih? Richie ya. Kapan Richie? Ya, kapan Richie bikin ini? Sekitar 2 bulan lalu. Untuk penelitian untuk skripsi ya? Ini soalnya ini komunitas. Saya ikut di komunitas Marai Coder. Sekarang sudah sampai. Nah, ini masih uji coba ya. Masih uji coba ya. Oh ya, bagus berarti. Tapi jadi penelitiannya Richie untuk skripsi juga berarti. Kemungkinan bukan ini kalau yang skripsi. Ya, jadi kalau misalkan mau dikoreksi ya, proposal PKM-nya bisa ke arah sini. Ini kan agak masuk ke nanti NLP-nya ya, tapi juga masuk ke apa ya istilahnya ya, ke kearifan lokal ya kalau istilah ininya itu di orang-orang penelitian biasanya. Jadi bagus itu. Jadi dalam rangka tujuannya di awalnya itu ya, dalam rangka melestarikan bahasa asli orang Dayak ya. Ini salah satu bahasa yang ada di Kalimantan gitu ya. Nah itu dia. Jadi nanti latar belakangnya disusun aja, ini bahasa Dayak karena memang orang-orang yang asli Dayaknya sudah semakin lama semakin sedikit gitu ya. Kemudian anak-anak keturunannya juga kalau sekarang itu sudah tidak terlalu banyak yang menggunakan dalam bahasa kesehariannya misalkan gitu ya. Karena itu dibuatlah aplikasi ini untuk satu misalkan mengantisipasi hilangnya ini dari
peradaban di Indonesia gitu, peradaban. Kemudian untuk melestarikan budaya juga di Indonesia itu ya anunya, salah satu tujuannya. Identifikasi masalahnya tadi ini sudah mulai jarang digunakan. Contohnya misalkan dari sekian puluh kawan-kawannya Ricci itu berapa yang masih bisa menggunakan bahasa Dayak asli gitu. Atau misalkan dari kalau misalkan ada yang disurvei gitu ya, dari sekian banyak orang itu berapa yang masih bisa menggunakan bahasa ini. Ini kebetulan kalau mertua saya juga masih, karena kalau misalkan beliaunya tidak menurunkan ke anak cucunya, ini bisa jadi hilang nanti anunya bahasa ini ya. Jadi gitu ya. Jadi itu termasuk NLP ya. Sekarang sudah tahu ya bahwa itu termasuk NLP ya. Iya, Pak. Nah itu dia. Nah ini speech recognition. Kalau tadi mudah-mudahan itu bisa diteruskan oleh Ricci dan kawan-kawan di komunitasnya. Kemudian ada lagi contoh yang lain ya. Tadi saya melihat ada chat. NLP yang lain ini adalah dokumen classification, ini untuk klasifikasi dokumen ya. Ini juga saya lupa ya, ada tidak ya kawan saya yang ke arah sini. Tapi nanti dicari saja ya, dokumen classification ini juga sebenarnya salah satu sub bidang NLP lah ya, sub bidang NLP lagi. Jadi NLP ini sub bidangnya dari ilmu komputer. Ada lagi tadi ada apa namanya speech recognition ya, termasuk juga dokumen classification ini. Nah, berikutnya, oh ya, ini sudah ya. Menurut Pustejovsky dan staf ini ada 5 ya NLP menurut mereka berdua. Nah, kita lihat ya. Contoh sekarang kita masuk ke contoh penelitiannya. Tadi contoh penelitian yang saya atau Daniel sudah berikan itu tadi terkait dengan bagaimana menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Dayak atau sebaliknya gitu ya. Nah ini kita lihat dulu ya, walaupun kadang-kadang ini judul-judul penelitian dari jurnal internasional ini agak-agak sulit ya kita pahami, termasuk saya juga ngaku ini sulit dipahami, tapi kita lihat ya, ini ada jurnal yang khusus terkait dengan NLP ini namanya Computer Speech and Language gitu ya. Jadi ini open access ini, nanti bisa dicari di Google ya. Nanti masuk ke ininya, ke websitenya, nanti dilihat. Nah ini salah satunya morphologically motivated word classes for very large vocabulary speech recognition of Finnish and Estonian. Nah Finnish ini apa ya? Ini nama negara nih, ada 2 ini. Nah saya tidak ingat persis ini anunya apa. Ada speech recognition ya, jadi intinya antara kedua bahasa ini dikenali ini. Karena di dunia itu kan ada berapa ribu atau bahkan ratusan ribu bahasa ya. Di Indonesia saja sudah ada berapa ribu tuh bahasa yang di masing-masing daerah punya bahasa sendiri-sendiri. Ini juga contoh berikut yang lain ya. An online multi-source summarization. Nah ini untuk summary ya, jadi untuk membuat ringkasan ini. Nah ini contohnya yang membuat ringkasan ya. Kemudian ini correction sim for improved area tissue boundary prediction in real time imaging video. Ini di dalam jurnal ini ya, tapi kita tidak tahu persis ini yang ini ada AI-nya di sini untuk pengoreksi katanya ya. Kalau di sini ya, entah koreksi, oh ya ini dikoreksi resonant imaging video. Kok ada video processingnya di satu image processingnya ya. Kita tidak tahu persis ini. Kemudian gated dynamic convolutional with deep layer fusion for abstractive document. Nah ini sama summarization juga ya. Jadi dia untuk membuat ringkasan aplikasi atau sistem atau metode untuk membuat ringkasan dari sebuah atau rangkaian teks. Ada beberapa apa namanya paragraf gitu ya. Kemudian dibuat ringkasannya dari situ. Controlling content in data to document generation with human design topic labels. Nah, ini data to dokumen. Jadi dari data ke dokumen ya, seperti apa yang maksudnya? Mungkin ada data tabel gitu ya, kemudian dibuat dalam bentuk dokumen, dalam bentuk narasi atau seperti apa. Kalau tidak membaca abstraknya mungkin kita tidak tahu persis ya. Ini bisa di-download nih, download PDF. Kawan-kawan bisa lihat di situ ya secara langsung ya. Advanced in software based HMN, DNN, speech recognition. Ini speech recognition atau pengenalan suara di sini. Kemudian ini jurnal yang lain lagi ya. Ini conference ini.
Winsuska, Taitek, Sam Eiffel 2017. Exploiting word important level for similarity feature. Nah, ini kayaknya untuk mengecek similaritas ya antara dua teks atau dua naskah atau dua artikel seperti itu. Dugaan saya seperti itu sih kayaknya ini. Nah, ini kawan saya ini Pak Abdiansah. Ini survey answering validation for. Nah, ini sebenarnya yang dibuat adalah Indonesian Question Answer System-nya, IKAS-nya itu. Tapi sebelum membuat itu ada paper review dulu atau survei dulu yang mengumpulkan metode-metode yang sudah dibuat atau dilakukan oleh orang di luar sana terkait dengan IKAS-nya ini ya. Nah, kawan saya mau buat IKAS ini. Jadi tadi mesin yang bisa menjawab pertanyaan dari manusia. Jadi saya pernah nyoba itu, saya ketik pertanyaannya, nanti kemudian dia mengeluarkan teks lagi jawabannya. Jadi ada robot istilahnya ya, robot virtual atau biasanya mereka namakan agent virtual di dalam ininya, di dalam mesinnya itu yang kemudian bisa mengenali teks tadi, kemudian menerjemahkan oh itu teksnya apa, kemudian kira-kira jawabannya apa. Ini pembimbing beliau Pak Azhari, dosen kami di Gajah Mada. Ada lagi ini Indonesian Dataset for Recognition Textual Entailment. Nah, ini silakan dibaca nanti ya seperti apa atau apa isinya. Jadi banyak sekali yang terkait dengan NLP ini di luar sana. Nah, information extraction from web as knowledge resource ini sebenarnya ringkasan juga ya. Jadi dia mengekstraksi atau mengambil teks ringkasan dari sebuah web, kemudian dari ringkasan itu kemudian bisa diambil, oh ini untuk jawaban dari mesinnya. Ini juga teman saya ini Pak Abdiansah. Yang satu lagi bawah ini Modified Blue Algorithm for Recognition Textual Entailment, ini juga sama nih ya. Ini bersama pembimbingnya Bu Ani, bukan ya. Ada dosennya ya, Bu AS Utama ini. Kita lihat yang dari jurnal nasional, tadi jurnal internasional, ini sama juga saya mengambil dari kawan saya Pak Abdiansah ini, karena yang banyak berkecimpung di NLP ini adalah beliau, jadi saya langsung saja cari penelitian-penelitian beliau terkait dengan NLP ini. Misalkan analisis ekstraksi pengetahuan eksternal untuk QES, tadi ya, question answering system. Survei tadi sudah mirip ya, kemudian pengembangan intelligent tutoring system menggunakan case based reasoning. Nah, CBR mungkin kata kunci CBR ini yang saya belum cari di daftar penelitian mahasiswa ya. Nanti bisa dicari rekan-rekan sekali ini. CBR ini. CBR ini kayak merek motor ya. Tipe motor ini. Nah, baru kita sekarang masuk ke penelitiannya mahasiswa ya. Karena kalau penelitian dosen itu saya kira ya mahasiswa kadang-kadang, wah itu penelitian dosen Pak, tingkatannya levelnya kan beda. Sekarang kita masuk yang ke penelitian mahasiswa biar levelnya sama gitu ya. Nah, jadi walaupun mungkin kemampuannya belum terlalu sama antara kita dengan yang ada di contoh ini, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa disamakan paling tidak gitu ya, atau mendekati lah, atau paling tidak mengikuti gitu ya, mengikuti, nanti baru kemudian dikembangkan. Karena kalau misalkan langsung juga mengacir itu memang tidak semua orang bisa. Tapi kalau misalkan mengikuti satu-satu atau sedikit demi sedikit seperti tadi usulannya si Ricci tadi kan itu sudah saya kira sudah mulai ikut tren gitu ya, bahwa orang di luar sana itu membuat penelitian terkait dengan NLP ini sudah ya seperti itu adanya contoh-contohnya. Jadi tidak yang klasik-klasik lagi ya ininya. Sekarang kita lihat ini tahun 2021 di usulan 2020 kemarin ya. Kita lihat yang pertama ini Blind's Flyvet berbasis audio over speech untuk siswa tunanetra SDLB A YPAB Surabaya. Nah, ini Darul Jannah namanya ya. Jadi ini dari Muhammadiyah Surabaya, dia ingin membuat yang terkait dengan kayaknya ini ya alat bantu ya untuk siswa tunanetra. Tunanetra itu kan tidak bisa melihat ya. Jadi dia biasanya kalau orang tunanetra itu pendengarannya bagus. Karenanya yang berbasis audio ini biasanya yang itu yang dibuat ya. Jadi mungkin ada gambar-gambar ya di playpadnya itu.
Kemudian nanti kalau ditunjuk nanti dia bisa bersuara. Ini misalkan kalau pelajaran terkait dengan binatang ya, karena ini siswa ya. Ini binatang apa? Binatang harimau, suaranya seperti apa gitu. Kalau dipencet lagi nanti ada binatang lain, kuda. Oh ini kuda, suaranya seperti apa? Bentuknya mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Bentuknya tinggi seperti ini, seperti apa? Hewan zebra misalkan, tapi warnanya tidak belang-belang seperti zebra. Seperti itu ya. Itu jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian juga bisa membuat ini ya, berbasis Android atau berbasis apa namanya, komputer tab gitu ya. Jadi kalau misalkan ya tujuannya sih untuk pembelajaran, jadi tidak hanya untuk dipakai apa untuk keperluan skripsi saja, tapi bisa masuk diimplementasikan ke entah tunanetra ataupun ke penyandang disabilitas yang lain gitu ya. Tapi basisnya suara tadi, jadi ada suara-suaranya. Nah itu. Kemudian speed enhancement berbasis machine learning pada simulasi implan koklea pada lingkungan noisy reverberant. Nah, ini agak masuk kayaknya masuk ke mana ya? Masuk ke medis juga kayaknya nih. Benar atau tidak nih? Speed enhancement. Simulasi implan koklea. Nah, saya tidak tahu persis ya koklea ini apa ya. Nanti dicari tahu ya. Saya kira ini kayaknya masuk ke bidang medis ini, sudah ininya. Bahasanya tidak hanya machine learning itu kan di ilmu komputernya. Nah, ini sudah masuk ke sana. Jadi ilmu komputer yang sudah berkolaborasi dengan medis. Nah, kita lihat ya. Kemudian ini ada speech synthesis berbasis sinyal EEG pada penderita tunawicara. Nah, ini juga tunawicara itu kan tidak bisa berbicara. Jadi entah seperti apa, mungkin ada analisa bahwa yang bersangkutan ya penderita tunawicara ini ingin mengatakan sesuatu dengan sintesis dari sinyal EEG-nya itu kita jadi tahu, oh ternyata yang ingin disuarakan itu adalah kira-kira ini gitu ya. Misalkan tolong atau ke sini atau ke sana atau apa, terima kasih atau salam gitu ya. Nah, kita tidak tahu persis ya. Nanti dicari tahu ya. Nah, maksud saya sekarang itu loh penelitian-penelitian orang di luar sana, dan ini tingkatannya sekali lagi mahasiswa ya. Bukan dosen, tapi bisa jadi karena memang ini kan si program kreativitas mahasiswa kan biasanya dibimbing, ada pembimbingnya. Bisa jadi ini penelitian dosennya yang kemudian diturunkan ke mahasiswanya, dibagi-bagi subnya lagi ke mahasiswanya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada speech therapy, ini terkait dengan ini ya. Sebenarnya ini penelitian sebenarnya, tapi kalau di ilmu komputer kan mungkin tidak terlalu ini ya. Karena ini kan metode stimulasi motorik anak penyandang tunagrahita. Tunagrahita itu apa? Nah? Lupa saya ini tunagrahita. Daniel, ada yang tahu tunagrahita itu apa? Raisa? Tahu Raisa? Tahu, Pak. Ya, saya juga lupa ya tunagrahita. Dulu kita apa? Keterbelakangan mental, Pak. Keterbelakangan mental ya? Oh iya. Nah ini katanya kalau orang keterbelakangan mental bisa jadi ya berbicaranya itu kan tidak terlalu jelas seperti itu ya. Nah ini terapi yang dibuat oleh penelitian ini. Sebenarnya sekali lagi mungkin tidak terlalu banyak terkait dengan ilmu komputernya. Tapi tadi saya coba ambilkan ini kan PKMPM, ini pengabdian pada masyarakat. Bisa jadi orang-orang yang terkait dengan terapis medis ya yang melakukan penelitian ini. Jadi sekali lagi mohon maaf ini terkait dengan ilmu komputernya mungkin tidak terlalu banyak atau tidak terlalu terkait. Baik, kita langsung lagi ke contoh berikutnya. Ini terkait dengan kursi roda ya, multi controller Raspberry Pi menggunakan sistem kendali Android. Jadi Raspberry Pi-nya nanti di kursi rodanya, kendali Android-nya di handphone kita ya. Nah ini juga mungkin kalau si pengguna si kursi rodanya maju, misalkan maju 50 atau setengah meter gitu ya. Jadi disuarakan di handphonenya, kemudian nanti si kursi rodanya akan maju sejauh 50 cm atau belok kanan berapa derajat gitu ya. Nanti dia akan belok sekian derajat. Nah itu. Nah ini bagaimana membuat yang seperti ini? Wah ini didanai full ya 10 juta nih. Nah, jadi kawan-kawan sekalian kalau nanti bisa membuat yang model seperti ini, mirip saja ya, tidak perlu
walaupun tidak terlalu canggih ya tidak masalah. Tapi sudah mendekati yang model-model seperti ini sudah luar biasa. Ini kan bisa dikendalikan dari Android, yang bisa dipencet gitu ya maksudnya. Kemudian nanti bisa dikendalikan dengan suara, kemudian bisa disentuh juga, ada touch sensornya. Misalkan disentuh sekali dia maju setengah meter, disentuh 2 kali, nanti belok kanan disentuh 3 kali. Nah, jadi tinggal itu saja. Bahkan ada gestur ya. Gestur itu seperti misalkan seperti ini ya, ada ya handphone kita yang kalau misalkan kita gini kan, nanti dia bisa memoto. Kemudian kita oke kan gini, kemudian dia bisa merekam video. Kemudian kalau misalkan kita dadah gini, misalkan, kemudian dia akan ngapain lagi misalkan ya, stop misalkan rekamannya. Nah seperti itu ya. Itu contoh-contoh tadi gestur kontrol. Nah sebenarnya teman saya juga ada satu yang dulu ya waktu S3 itu yang membaca gestur tangan ini. Jadi misalkan kalau 1 itu maksudnya apa, 2 apa, 3 apa. Nah, gestur ini yang kemudian beliau jadikan bahan disertasinya dulu ya, penelitian disertasinya. Jadi itu sebenarnya satu metode. Nah, kalau misalkan kita di tatanan S1 kan cukup menggunakan metode yang sudah beliau temukan itu, kemudian untuk apa? Misalkan gesturnya, metodenya itu digunakan untuk mengenali atau mengendalikan si kursi roda. Jadi kalau misalkan 1 itu maju gitu ya, 2 nanti belok kanan, 3 belok kiri dan seterusnya gitu ya. Itu bisa dibuat nanti. Kemudian contoh lain, aplikasi pengubah suara menjadi persamaan matematika. Nah ini luar biasa juga ya. Jadi misalkan 1 kita misalkan Reza sebutkan 1 dikali 1 ditambah 15 misalkan. Nanti setelah beberapa detik nanti akan muncul persamaan matematika dari situ ya. Dari apa yang disebutkan oleh Reza tadi. Terbayangkan ya kira-kira ya yang dimaksud dengan atau di dalam penelitian ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Bagus-bagus ya penelitian ini. Makanya si kampus itu mengadakan mata kuliah ini untuk memberikan gambaran ke rekan-rekan sekalian itu bahwa di luar sana itu sudah secanggih itu yang mereka buat ya. Ini contoh lagi. Aplikasi pengklasifikasi dan terapi bersuara untuk tunanetra. Nah ini sama nih seperti tadi ya. Tapi kenapa ini saya masukkan? Karena ada metode Dempster-Shaver dan Nearest-Nearby atau KNN berbasis web. Nah ini dia. Aplikasinya ini bisa jadi bersuara ya. Jadi kalau misalkan mereka disuruh menyebutkan bebek, bisa jadi tidak bulat, bebek gitu ya. Nah itu dia. Jadi dengan dari sini mereka diberikan terapi atau diberikan pembelajaran. Nah, aplikasinya berbasis web. Nah karena ini terkait dengan web, terkait dengan KNN, terkait dengan Dempster-Shaver, jadi saya masukkan sebagai contoh NLP ini ya. Kemudian sistem monitoring kesejahteraan kesehatan produktivitas ayam berwarna menggunakan analisis suara dan sensor CNJ. Kayaknya ini kenapa saya masukkan ke komputer juga karena ini ada Arduino Uno-nya di sini. Jadi bisa jadi ini sekali lagi yang dianalisis itu suara si ayam ya, suara si ayam bukan suara manusia ini. Jadi sebenarnya kan NLP yang murni tadi kan dia hanya mengolah suara manusia. Tapi bisa jadi nih ya trennya sekarang itu tidak hanya mengolah suara yang manusia ya. Suara binatang saya juga sebenarnya menemukan contoh-contoh yang terkait dengan menganalisis suara burung, suara ini kalau ini suara ayam, ya mungkin ada lagi suara bebek atau nanti suara binatang lainnya ya. Nah itu dia. Misalkan kalau yang di luar sana itu kan dia menganalisa suara lumba-lumba misalnya atau suara paus. Nah, itu juga sebenarnya termasuk di dalam speech recognition. Tapi kalau yang tadi ya, yang dari pengertian yang dulu itu ya, si tahun 2012 kalau tidak salah tadi itu dia hanya mengolah data yang dari suara manusia. Bisa jadi nih ya definisi dari NLP itu sudah masuk ke juga menerjemahkan bahasa binatang selain manusia seperti itu ya. Sekarang ada lagi contoh, oh ini sudah tadi. Nah ini aplikasi juga ya. Satu Netra, sahabat AI tunanetra. Kenapa jadi saya sebutkan atau saya masukkan sini karena ada AI-nya, artificial intelligence di situ ya. Artificial intelligence untuk tunanetra. Nah ini bisa nanti lihat ya kira-kira apa sih yang dibuat. Ini kan aplikasi terapis psikis berbasis obrolan suara
untuk penyandang tunanetra. Tunanetra itu yang tidak bisa melihat ya. Contoh lagi platform media pembelajaran inovatif tunarungu. Tunarungu itu tidak bisa mendengar ya. Nah, jadi entah seperti apa ini. Jadi aswara itu artinya tidak bersuara ya. Sebenarnya ini mungkin tidak terlalu ini ya. Tapi karena tadi ada suaranya, jadi saya masukkan aja dulu. Karena aswara itu kan artinya tidak bersuara. Sedangkan NLP itu kan terkait dengan bisa jadi ya ada hubungannya ya. Media pembelajaran ini, jadi media pembelajaran tidak bersuara untuk orang yang tidak bisa mendengar. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Baik, kalau yang tadi untuk PKM 2021, usulan 2020 ya, sekarang kita lihat contohnya aja lagi, karena ini untuk bisa terinspirasi itu saya kira kawan-kawan itu perlu diberikan contoh yang lumayan banyak gitu ya, biar ada, oh iya seperti itu ya. Nah ini tadi contoh yang seperti kawan saya buat, saya tidak temukan chatbot ini di PKM 2021, tapi saya temukan chatbot ini di apa namanya usulan PKM yang 2019 didanai 2020. Itu ya. Ini pengembangan aplikasi media edukasi, konsultasi dan konseling seksual berbasis chatbot sebagai langkah preventif penyimpangan seksual remaja. Nah ini, jadi konsultasinya ini tidak perlu bertemu orangnya, atau tidak perlu bertemu guru apa ya kalau di sekolah itu BK ya, BK bimbingan konseling. Jadi aplikasi ini apa bisa jadi online atau bisa diakses secara virtual gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus ketemu orangnya atau guru BK-nya atau dosen psikologinya ya. Sama ini chatbot juga. Jadi ini kata kuncinya chatbot untuk UMKM ya, usaha menengah kecil. UMKM itu sebetulnya. Saya lupa nih. Nanti dicari tahu ya. Kemudian masih chatbot juga usaha kecil dan menengah ya, sama mirip seperti tadi. Ini untuk bantuan hukum. Jadi Muhammad Khairul Umam ya. Khairul Imam. Kita lanjut lagi, smart multifunctional helmet, inovasi alam fungsional solusi penanganan fokus pengendalian sepeda motor. Nah, ini speech recognition mungkin ada GPS gitu ya, yang bisa dilihat atau ditempel di motor apa sepeda? Iya, sepeda motor ya. Kemudian di helmnya itu ada mikrofonnya yang kemudian bisa dan integrasikan dengan speech recognition, misalkan tunjukkan arah ke jalan rumah Raisa gitu ya. Kemudian nanti GPS-nya jalan ke rumah Raisa dapat ditempuh dalam waktu 5 menit misalkan dari sini. Nah, kemudian nanti petanya muncul di situ. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk mengurangi si pengendara itu memencet si gadget ya, si handphone gitu. Jadi cukup dengan voice saja. Misalkan angkat telepon, dia nanti angkat telepon kalau ada telepon. Atau tutup telepon. Atau buka aplikasi YouTube. Tapi jangan ya, jangan sambil nonton YouTube ya di sambil berkendara ya. Ini contoh saja. Baik, kita lanjut. Ini contoh lainnya ya. Smart Stick inovasi tongkat penuntun berbasis digital mapping dan kamera over speech. Nah, jadi ini tongkat untuk tunanetra. Jadi ada ininya ya, ada kameranya juga di tongkatnya itu. Kemudian dia bisa, mungkin bisa jadi ini hanya gambaran perkiraan saya bahwa di situ ada orang di depan atau ada tembok di depan atau ada mobil di depan seperti itu dari tongkatnya itu. Luar biasa ya kalau tongkatnya nanti bisa memberikan suara gitu ke penyandang disabilitas melihatnya atau tunanetra. Ini aplikasi Ayo Ngobrol sebagai penerjemah bahasa asing. Nah ini kan tadi kan ada translator ya, ini penerjemah juga. Jadi aplikasinya bisa menerjemahkan sama seperti Google Translate ya. Kita lanjut lagi. Penerjemah bahasa isyarat. Nah ini ya bahasa isyarat ya, tahu ya bahasa isyarat ya. Di TV itu biasanya kan dari apa namanya apa yang dibacakan oleh pembaca berita kemudian dibahasa isyaratkan. Nah, ini sebaliknya. Kalau misalkan kita melihat bahasa isyarat, tahu tidak kita apa yang sedang disampaikan oleh orang yang memberikan bahasa isyarat tadi. Nah itu dia luar biasa nih. Contohnya kemudian ada lagi, ada sama tadi. Sudah ya. Nah,
penerjemah teks ke audio braille. Waduh. Ya apa ya audio braille itu saya tidak tahu. Tapi kalau huruf braille itu kalau tidak salah dulu berapa ya? Saya tidak ingat persis apakah 5x7 titik. Jadi kalau misalkan penyandang tunanetra itu memegang itu ya, oh ini titiknya di barisnya misalkan ada satu baris atas tuh 5 gitu ya, kemudian ada di sebelah kiri 7 titik, berarti itu hurufnya huruf apa. Makanya biasanya banyak kan dia kan meraba di bukunya itu, kemudian nanti dari situ dia bisa baca isinya apa. Hanya saja memang satu paragraf itu bisa jadi satu halaman penuh ininya, karena setiap hurufnya kan diterjemahkan menjadi titik-titik braille-nya itu. Dulu ada istri dari kawan yang apa namanya skripsinya terkait dengan ini. Maksudnya terkait dengan huruf braille ya. Ini tadi ya, sudah ya. Kembali lagi nih. Baik, saya kira itu ya contoh-contohnya ya. Sudah banyak contoh tadi. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu. Saya tadi melihat sekilas ya beberapa. Bentar, saya pindah dulu yang di mode ini. Oke, saya pindah mode tampilan Zoom meeting di yang online ya. Saya coba melihat dari apa yang sudah dikumpulkan ya. Coba kita komentari. Tapi saya tidak tampilkan di sini. Ini dari Arifin tidak hadir hari ini ya, terkait dengan pengamanan deteksi apa nih, maling nih. Saya sudah sampaikan kemarin juga, tolong judulnya itu tidak koreksi juga, dibuat sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Jadi jangan hanya pakai judul yang klasik ya, misalkan alat pengamanan mendeteksi maling menggunakan sensor viper. Nah itu saya kira banyak sekali contoh seperti itu. Sekali ketik di Google itu keluarnya banyak. Nah coba lah misalkan dibuat judul yang ada singkatan-singkatan uniknya gitu. Misalkan apa ya? Aplikasi pengamanan maling disingkat APAM gitu ya. Aplikasi pengamanan maling disingkat APAM. APAM berbasis Arduino. Orang kan dipikirnya nanti ini kue gitu kan, khas Banjarmasin, padahal bukan gitu. Singkatan dari aplikasi pengamanan maling disingkat APAM. Gitu ya. Kemudian kalau dari isinya ini mungkin nanti si Arifin bisa menonton hasil rekamannya ya. Dari paragraf-paragraf ini memang ada yang saya kira masih perlu dikoreksi. Sudah harusnya mengikuti contoh yang kemarin saya berikan, tapi di sini masih agak-agak bermasalah juga. Misalkan ada paragraf yang awalnya itu huruf kecil, ada satu paragraf yang hanya satu kalimat, itu kan tidak boleh ya. Ini untuk pembelajaran kita bersama. Satu paragraf, saya sudah contohkan ya di contoh saya itu, satu paragraf minimal 2 kalimat atau 3 kalimat gitu. Jadi satu paragraf itu harusnya ada satu kalimat utamanya dan ada satu kalimat pendukungnya ya misalnya, minimal 2 ya. Kalau ada 3 berarti satu kalimat utama, kemudian ada satu atau 2 kalimat pendukungnya. Dan di situ ada tadi kalau kalimat utama itu nanti kemudian akan menjadi bahan lanjutan dari paragraf setelahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ujuk-ujuk paragraf yang misalkan ada 2 paragraf gitu. Paragraf kedua itu tidak nyambung dengan paragraf pertama. Nah, ini juga yang saya temukan di usulan yang masuk ini di proposalnya siapa nih, Arifin ya. Jadi nanti Arifin kalau sudah melihat rekaman ini tolong nanti dikoreksi. Saya sudah buatkan contohnya, harusnya ikuti itu. Judulnya juga sudah saya minta koreksi, tapi belum dikoreksi ini. Baik, yang lain kita masuk ke, karena ada 3 ya. Yang berikutnya ini dari Rizky. Rizky-nya hadir ya hari ini. Hadir Pak. Kita lihat proposalnya Rizky. Pendahuluannya masih terlalu singkat, Rizky, nanti tolong dilihat lagi ya. Gini, ini monitoring manajemen ternak ya, berbasis. Nah ternak ikan ya, ternak ikan. Kalau ikan itu kan perikanan ya. Jadi kalau peternakan itu biasanya jadi harus dilihat, coba nanti dilihat ya. Walaupun sebenarnya peternakan ikan. Kalau ikan biasanya orang nyebutnya perikanan ya. Ternak ikan biasanya kalau ternak itu ternak sapi, kambing, ayam gitu ya, bebek. Nah itu juga perlu dikoreksi terkait dengan itu.
Tapi kalau misalkan saya salah, artinya gini, kalau misalkan memang bahasa Indonesia itu ternak ikan itu betul ya, tidak salah, silakan diteruskan. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia nanti yang benar itu perikanan saja, tidak perlu ternak, maka harus dikoreksi judulnya. Nah ini juga judulnya masih umum ya, sistem monitoring manajemen ternak ikan. Harusnya ada apa ya, singkatan yang lucu gitu, yang unik. Misalkan apa ya? Sistem monitoring apa ya? SIMAKI ya, sistem monitoring manajemen ikan gitu. SIMAKI berbasis web. Nah, itu kan. Jadi sudah ada yang apa khas gitu ya, yang tidak biasa gitu orang. Oh, apa ya SIMAKI ini? Ternyata sistem monitoring dan manajemen ikan gitu ya, berbasis web. Nah, gitu ya anehnya Rizky ya judulnya ya, nanti dibuat lagi atau didiskusikan bersama teman yang satu kelompoknya. Kalaupun misalkan ini dibuat sendiri tidak apa-apa, dibuat aja nanti, dikoreksi judulnya. Kemudian sekali lagi tadi untuk latar belakang terlalu terlalu singkat. Jadi apa sih yang mau ini? Nah, jadi harusnya kan, jadi kalau melakukan penelitian itu kan berawal dari masalah dulu. Jadi kalau belum ada masalah harus kita buat masalah gitu ya. Maksudnya harus kita cari yang melatar belakangi usulan kita itu apa masalahnya. Kalau misalkan sebelumnya kan sudah saya sebutkan tuh contohnya misalkan peternakan ikan itu harusnya misalkan bisa dihitung gitu ya. Kalau misalkan peternakan orang memelihara ikan hanya untuk keperluan hobi sih tidak masalah ya. Jadinya tidak akan ada keinginan untuk mengembalikan modal atau bahkan dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan memelihara ikan itu tujuannya untuk kemudian dapat mengembalikan modal, kemudian dapat keuntungan dari penjualan hasil perikanannya tadi, maka harus ada manajemen gitu kan, harus ada pengaturan dari awal itu berapa modal yang sudah dikeluarkan, apa saja bahannya gitu ya. Misalkan dari pembuatan kolam, pencarian atau pembelian bibit, kemudian nanti operasional dari pakan, kemudian dari listrik, dari air, misalkan dari macam-macam gitu ya. Nanti dihitung semua, kemudian nanti baru setelah berapa waktu ya, misalkan sebulan, jadi orang setelah 1 bulan itu bisa dikontrol atau bisa dilihat sudah berapa pengeluarannya, kemudian sudah apa kemajuan ikannya, apakah ada yang mati gitu kan ya, kalau tidak salah ya Rizky dulu yang diinginkan ya. Jadi kan ada pencatatan tuh, maksudnya masuk ke web. Apakah demikian Rizky? Ya Pak. Nah, jadi harusnya ceritanya seperti tadi, urut dulu, jangan langsung tiba-tiba ini ada pembudidaya ikan pemula ataupun sudah mahir, terus apa anunya masalahnya apa? Jadi harus dirunut dari sudah saya sebutkan tadi ya. Tolong nanti dikoreksi seperti yang tadi. Jadi dirunut dulu dari awal. Kan contohnya sudah saya berikan tuh di grup kalau tidak salah kemarin. Jadi harus seperti itu. Ini kan seperti proposal yang lama aja dikirim lagi ke saya. Judulnya belum dikoreksi, kemudian latar belakangnya masih hanya 2 paragraf, itu terlalu singkat ya. Kemudian kalau mengetik itu juga di usulan itu harus dijustify ya, kiri kanannya itu full atau ya kalau di Microsoft Word atau aplikasi lain itu namanya di justify. Klik select all aja, nanti Ctrl J kalau tidak salah. Nanti di justify jadi rata. Nanti sambil diamati atau dilihat lagi ya proposalnya. Nah ini kan lucu nih rumusan masalahnya, kalau sebenarnya kita belum masuk ke rumusan masalah, tapi saya lihat saja nih karena sudah terlihat. Bagaimana cara mudah dalam manage? Nah ini manage ini bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya nanti pemanajemen itu apa? Ya. Ya kan harus dilihat bahasa Indonesia manage itu apa? Manage itu bahasa Inggris ya ininya. Manajemen. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan di apa? Di manage itu diatur atau dikelola gitu ya bahasa Indonesia, kayaknya dikelola deh yang bagus itu. Nah, bagaimana cara meminimalisir? Nah, sebenarnya meminimalisir saja sudah salah ya bahasa Indonesia. Cari aja di kamus bahasa Indonesia kalau itu betul, nanti saya yang salah berarti ya. Yang betul itu kan meminimalisasi ya kalau tidak salah. Nah, jadi kalau meminimalisir itu bahasa pasaran yang salah sekali banyak digunakan. Nah, itu. Jadi saya malas mencoret-coret nih ya. Jadi saya sampaikan aja langsung seperti ini. Jadi nanti tolong dikoreksi. Ini untuk pembelajaran juga kalau nanti menulis proposal skripsi, jangan sampai kata-kata yang tidak baku itu digunakan ya. Setuju berapa nih?
Baik, sudah. Karena kita tadi lewat juga ya, sebentar lagi ya. Baik, saya masuk ke proposal satunya lagi ya, karena yang sudah dikumpulkan ke saya ada 3. Jadi tidak adil kalau tidak dikoreksi. Sama juga ini yang terkait dengan pom bensin, saya masih bingung nih ya. Belum menemukan secara apa namanya, ini tidak juga di-justify ininya. Bentar. Pengecekan perangkat ini mengetahui sumber. Perangkat apa saja yang rusak dan masih bagus. Saya masih agak bingung nih ya. Ini di pom bensin tapi ada alat ini. Kenapa ya? Kayak sejenis itu Pak. Telkom ini penyedia layanan dan penyedia kayak modem, PC dan lain-lain gitu Pak. Jadi ya hubungannya dengan operasional pom bensin apa dia? Untuk tujuannya yang digitalisasi itu untuk stok BBM teratur secara real time Pak. Tidak perlu membuka tangki lagi. Gitu. Karena di digitalisasi itu sudah diletakkan sensor Pak. Jadi sensor itu sudah mengirimkan ke website Pertamina yang secara langsung Pak. Gitu. Ya. Ada tidak di cerita Raisa ini di naskahnya? Tunggu Pak. Rasanya ada. Enggak. Mana ya? Saya tidak menemukan mana ya. Mungkin saya tidak sempat baca semuanya. Karena Raisa kalau saya lihat dari promosinya tampak banyak mengambil dari punya orang nih ya ininya, apa namanya naskahnya nih. Nah, sekali lagi ini termasuk plagiarisme kalau tidak dicantumkan sumbernya, karena Raisa tidak mencantumkan sama sekali ini sumbernya ini dari mana nih. Ada sebagian sih yang dari PP itu, tapi itu harusnya tulisan ini udah dapat dari mana, dari tulisan siapa? Karena ini plagiarismenya kalau dicek ini bisa 100% ini. Jadi sekali lagi harus kita hindari tadi. Jadi koreksi saya tadi judulnya belum terlalu apa ya, eye catching lah istilahnya anak-anak sekarang ya. Satu, kemudian dari penulisannya belum di justify. Kemudian yang ketiga ini masih hampir 100% plagiarisme atau nyontoh punya orang. Kemudian berikutnya lagi tidak ada citasinya ini dari mana. Itu kan harus saya sudah minta kan belajar Mendeley dari sekarang. Ya, Mendeley itu kan aplikasi pengelola referensi. Jadi misalkan itu diambil dari tulisannya di mana, di papernya siapa atau di skripsinya siapa atau di jurnal mana gitu ya, itu diambil, di copy file PDF-nya, masukkan ke Mendeley. Nanti tinggal disitasi saja dari Microsoft Word-nya ya, si tulisan-tulisan atau paragraf-paragrafnya ini. Bahkan kalau misalkan dulu ya kami di UGM itu sebenarnya hampir setiap kalimat itu harus ada sumbernya dari mana. Nah, kalau misalkan ini minimal paling tidak satu paragraf itu sumbernya dari mana. Dan kalau bisa sih jangan langsung plek seperti ini ya, copy paste itu enggak boleh. Jadi harus dibuat dalam bentuk tulisan atau kata-kata, istilah saya kata-kata sendiri atau kalimat sendiri. Misalkan kalau ini sudah lumayan bagus nih berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak siapa. Ini kan bapaknya hilang nih, tinggal tiba-tiba kepada Muhammad Jauhariansa SE gitu kan. Nah, itu kan harus ada disebutkan. Untuk ini ya, sebenarnya kalau di orang Indonesia kan adabnya saja sih, adab untuk menghormati orang yang lebih tua misalkan. Walaupun misalkan seumuran itu kita perlu menyebutkan juga, karena kalau SE ini kan berarti sudah lulus ya. Nah, iya Pak. Pada Pak Muhammad ini selaku bagian apa, beliau ngapain. Nah, yang tadi ya tolong dimasukkan ya Reza ya, yang tadi disampaikan Reza bahwa jadi jangan artinya tidak perlu cerita yang seperti yang sekarang ditulis ini langsung saja, tapi runut gitu. Bahwa kebanyakan pom bensin yang di bawah pengelolaan BUMN dalam hal ini Pertamina gitu ya, ini kalau boleh saya ceritakan contohnya nih, untuk keperluan efektivitas pemantauan oleh Pertamina ya kepada pom bensin yang dikelolanya ataupun disuplai bahan bakarnya ke situ, itu adalah dengan cara memasukkan atau menyertakan sensor ya, sensornya sensor apa itu, sensor untuk deteksi volume ya, kalau tidak salah di situ deteksi volume, karena bisa jadi
Kalau saya sih mau menghubungkannya itu ke penyalahgunaan distribusi, Raisa. Harusnya kan kalau Pertamina di pom bensin itu kan ke masyarakat umum ya, bukan ke industri gitu kan. Nah, jadi bisa jadi nih ya si Pertamina itu mengantisipasi walaupun belum ada kasus yang terdeteksi, tapi sebenarnya saya kira sudah banyak ya kasus-kasus di luar sana. Pertamina itu mendeteksi bahwa ini si pom bensin menyalurkan bahan bakarnya itu ke ke industri, tapi dengan dia meminta harga subsidi gitu ya. Karena kalau industri kan biasanya kan tidak subsidi tuh, tapi dia menjual ke bukan ke masyarakat umum yang orang antri gitu ya mengisi bensin, tapi ke industri. Jadi misalkan dia bawa dari pangkalan Pertamina ya, misalkan 1.000 liter, tapi yang dimasukkan di tangki SPBU-nya hanya separuhnya atau 3/4-nya gitu. Nah, itu yang saya kira mau dideteksi oleh si Pertamina. Dalam hal ini kan dia, kalau misalkan diambil 1.000 ya harusnya masuk ke dalam SPBU-nya paling tidak 999 liter gitu kan. Mungkin kurang seliter karena mungkin ketumpah ataupun menguap pada saat perjalanan seperti itu. Itu ya saya kira ya. Jadi ceritanya Reza tolong dirunut seperti itu di proposalnya ya. Saya kira akan jauh lebih bagus nanti kalau ceritanya seperti itu. Oh iya ya gitu ya. Bahwa ini permasalahan realnya adalah tadi adanya ditengarai gitu ya, bahasa sekarang itu ya, bahasa Bali ditengarai ada penyalahgunaan bahan bakar yang harusnya didistribusikan kepada masyarakat umum ke industri. Nah, itu dia. Nah, cara Pertamina mengantisipasinya dengan cara tadi. Nah, kemudian apalagi yang sekarang dilakukan dengan cara digitalisasi. Jadi sensornya itu tidak dibaca manual gitu ya ke ininya. Ada petugas yang memeriksa. Nah, itu nanti jadi menjadikan pekerjaannya tidak efektif. Tidak efektif itu artinya tidak tepat guna atau bahkan tidak efisien. Nah, misalkan petugasnya datang ke SPBU melihat sensornya gitu ya. Benar tidak masuknya sekian, nanti yang didistribusikan sekian. Nah, kalau misalkan itu bisa dipantau secara real time, jadi dikatakan oleh Reza, oleh Telkom misalkan selaku penyedia layanan atau alat sensornya tadi itu akan lebih baik. Jadi penyedianya si Telkom yang memantau si Pertamina gitu. Yang dipantau adalah orang yang punya SPBU. Nah, itu ceritanya kan gini kan nyambung gini gitu. Itu ya kira-kira ya. Baik. Itu ada chat siapa nih? Punya saya siapa nih? Baru ngumpul ya nih ya si Ricci. Tadi sudah saya sebutkan Ricci belum ya proposalnya ya? Ricci Daniel. Oh iya belum ya. Nanti ya enggak apa-apa ya nanti ya. Mungkin saya belum melihat ke ininya. Oh iya belum ada nih. Yang ada itu si Arifin Sah, Rizky, kemudian Raisa Rabiel. Nanti ya Raisa belum masuk kayaknya. Baik, kira-kira itu dulu ya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa jadi masukan bagi rekan-rekan sekalian dalam mengoreksi usulan atau proposal PKM-nya dan nanti juga untuk keperluan skripsi atau tugas akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah materi, mungkin nanti bisa dikoreksi lagi kita sama-sama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu lagi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Daniel, mohon maaf ya, belum masuk di email anunya.